Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa CSM TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita kembali lagi dalam program acara Jaksa Menyapa. Artinya program ini dibuat oleh Kejaksaan dalam upaya untuk memberikan sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi Kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum khususnya di Kabupaten Sambas. Dan untuk kali ini kita membahas tentang Jaksa Pengacara Negara. Dan untuk membahas Jaksa Pengacara Negara ini kita menghadirkan tamu yakni Mas Widi Sulistyo. Beliau merupakan Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sambas. Dan kemudian ada Muhammad Abrar Pratama, Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Sambas. Assalamualaikum Mas Abrar dan Mas Widi. Oke, mungkin pertama ini kita ke Mas Abrar dulu. Mas Widi ingin menanyakan kan Jaksa Pengacara Negara, mungkin ini masih awam bagi masyarakat gitu kan. Apa sih Jaksa Pengacara Negara ini gitu, dibandingkan dengan pengacara-pengacara yang biasa gitu kan. Mungkin Mas Abrar bisa dijelaskan apa sih Jaksa Pengacara itu, Mas? Oke, sebelum saya masuk kepada pengertian apa itu Jaksa Pengacara Negara, saya ingin menjelaskan sedikit bahwasanya kejaksaan memiliki kewenangan lain selain di bidang tindak pidana, yaitu terkait bidang perdata dan tata usaha negara. Adapun landasan hukum yang mengatur itu yaitu terdapat pada pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2021. Di situ disampaikan bahwasanya di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di luar maupun di dalam pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jadi di sini di bidang perdata dan tata usaha negara, tugas kami sebagai Jaksa Pengacara Negara yaitu menjadi kuasa khusus mengatasnamakan negara maupun pemerintah. Begitu, Bang Nova. Jadi beda antara jaksa pengacara negara dengan jaksa pengacara pidana itu yang biasa itu apa tuh? Begini. Perbedaan yang paling mendasar terkait antara jaksa pengacara negara atau jaksa di pidana yang biasa orang menyebutnya jaksa penuntut umum, yaitu yang pertama dari bidang yang ditangani. Kalau jaksa pengacara negara ini kan menangani bidang perdata dan tata usaha negara, sedangkan jaksa penuntut umum yaitu di bidang pidana umum maupun pidana korupsi. Hal ini berimplikasi kepada lembaga pengadilan yang menangani juga. Jadi kalau misalnya jaksa pengacara negara ini kami biasanya bersidang di pengadilan perdata maupun pengadilan tata usaha negara. Sedangkan untuk jaksa penuntut umum ini kan biasa bersidang di, kalau pidana umum dia di pengadilan negeri, sedangkan pidana khusus atau tindak pidana korupsi itu di pengadilan tipikor. Begitu, Bang. Kemudian dari segi pakaian juga. Dari segi pakaian itu untuk jaksa pengacara negara biasanya memakai pakaian bukan pakaian dinas seperti ini, pakaian dinas seperti ini yang dipakai oleh Pak Widi dan Salka Sudatu. Sedangkan untuk jaksa penuntut umum biasanya memakai baju dinas seperti ini. Jadi kalau misalkan untuk jaksa pengacara negara dengan jaksa penuntut umum yang biasa itu memang beda Kalau untuk bukan di pengadilan negeri gitu, untuk sidang. Di pengadilan negeri kan sebenarnya ada dua yang ditangani, perdata ataupun pidana. Jadi kalau misal kami pun ke pengadilan negeri, tapi kami khususnya ke pengadilan perdatanya. Masih di pengadilan negeri, hanya dua itu aja yang bisa. Kalau misalnya untuk yang penuntut umum dia di pidananya. Gitu, Bang Nova. Kalau untuk jaksa pengacara negara ini apakah bisa juga untuk masyarakat atau hanya untuk pemerintah? Iya. Sebelumnya saya jelaskan bahwasanya untuk jaksa pengacara negara ini memiliki beberapa tugas, Bang, kewenangan. Yaitu yang pertama penegakan hukum, ini di bidang litigasi di jalur pengadilan. Kemudian yang kedua bantuan hukum. Bantuan hukum ini dapat ditempuh melalui dua metode. Yang pertama jalur pengadilan, yang kedua di luar pengadilan atau non litigasi. Kemudian tugas yang ketiga yaitu pertimbangan hukum, dan yang keempat pelayanan hukum, yang kelima tindakan hukum lain yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu satu, yaitu terkait pelayanan hukum. Jadi di pelayanan hukum ini masyarakat bisa melakukan konsultasi
terkait masalah-masalah yang dialami masyarakat, khususnya masalah keperdataan sih biasanya, masalah hukum waris atau apa, bisa berkonsultasi dengan kami. Begitu Bang Novel. Soal mungkin persoalan tanah gitu juga bisa dikonsultasikan gitu ya. Tapi kami tidak bisa menjadi seperti pengacara lain. Jadi kami hanya bisa mengatasnamakan negara atau pemerintah. Jadi ketika pemohonnya itu negara, maka kami bisa mendampingi. Tapi ketika pemohonnya itu dari masyarakat umum, kami hanya bisa bersifat konsultasi, memberikan pendapat hukum saja, begitu. Ya. Terus ini siapa-siapa saja yang bisa menggunakan atau memanfaatkan fungsi dari jaksa pengacara negara ini, Bang? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk yang bisa memanfaatkan sebenarnya berdasarkan ketentuan di pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Kejaksaan tadi, kami hanya bertindak untuk atas nama negara atau pemerintah. Namun ada satu pelayanan yang bisa kami lakukan kepada masyarakat, yaitu terkait pelayanan hukum. Pelayan hukum. Jadi masyarakat umum itu pelayan hukum, kalau untuk pemerintah itu bisa mendampingi. Yang 4 kegiatan tadi tuh, seperti penegakan hukum, bantuan hukum, tindakan hukum lain, dan pertimbangan hukum. Kalau tugas jaksa pengacara negara dalam penegakan hukum apa saja? Di dalam penegakan hukum ini sebenarnya konsepnya sama seperti penegakan hukum di bidang pidana, Bang. Jadi kami bertindak itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ada perintah dari undang-undang. Contohnya kalau misalnya untuk pidana kan ketika ada yang melakukan pencurian, berarti kami mengenakan pasal 363 untuk melakukan penuntutan terhadap pencuri tersebut. Sedangkan untuk yang di bidang perdata ini ada beberapa hal yang bisa kami lakukan dalam penegakan hukum, yaitu contohnya pembatalan perkawinan, pembubaran PT. Bisa Bang. Jadi kenapa bisa? Karena memang undang-undang mengatur seperti itu. Sebagai contoh di pembatalan perkawinan, di pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di situ menyatakan bahwasanya perkawinan yang diselenggarakan di depan pegawai yang tidak sah, atau syarat-syarat pernikahannya itu kurang, misalnya saksinya kurang, harusnya 2 jadi 1, atau wali nikahnya bukan wali nikah yang seharusnya, itu bisa dilakukan pembatalan nikah oleh keluarga. Itu yang paling utama. Kemudian di pasal 26 itu juga menyatakan bahwasanya pembatalan nikah itu dapat dimohonkan oleh jaksa juga. Gitu Bang. Jadi itu amanat undang-undang di pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian untuk pembubaran PT, contoh satu lagi. Di pasal 146 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di situ menyampaikan bahwasanya pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan terbatas atas permohonan dari kejaksaan. Bila mana ditemukan bahwasanya perseroan terbatas itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga melanggar ketertiban umum, gitu Bang. Jadi kalau kita menemukan bahwasanya ada PT yang melanggar peraturan perundang-undangan berlaku, pengadilan negeri dapat membubarkan PT tersebut berdasarkan permohonan dari kejaksaan. Begitu Bang Nova. Oke, mungkin ke Mas Widi, Mas. Kita lanjutkan dari perbincangan soal jaksa pengacara negara ini. Bagaimana sih tugas jaksa pengacara ini dalam melakukan bantuan hukum? Terima kasih Bang. Selamat pagi. Ketemu lagi nih Bang ya. Ketemu lagi, kita udah lama kan? Udah lama kita ngobrol-ngobrol. Tadi udah dijelaskan oleh rekan saya Mas Abrar, udah panjang lebar tentang tugas jaksa pengacara negara, apa aja yang bisa dilakukan. Terus Abang nanya sekarang bantuan hukum. Jadi bantuan hukum ini Bang, ada 3 Bang yang dapat kami lakukan, yaitu pertimbangan legal opinion Bang, pendapat hukum namanya itu legal opinion, kemudian pendampingan hukum atau legal assistant, atau yang ketiga yaitu audit hukum, legal audit. Jadi di sini bidang perdata dan tata usaha negara itu bisa melakukan 3 hal seperti itu Bang. Kemudian namun tidak kepada pihak swasta. Jadi perdata dan tata usaha negara ini dapat bertindak atas nama pemerintah, BUMN, BUMD berdasarkan surat kuasa khusus. Namun dalam bantuan hukum ini, seperti Abang nanya tadi, kalau legal opinion itu permintaan Bang dari pemerintah maupun dari BUMN atau BUMD untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan misalnya, atau ada
dia mau membuat peraturan perundang-undangan atau peraturan intern mereka, dan mintalah pendapat hukum itu kepada jaksa pengacara negara. Kemudian jika pendapat hukum itu berdampak luas, sangat luas, kita harus ekspos dulu di Kejaksaan Tinggi. Kalau sederhana kita bisa mengeluarkan pendapat hukum itu langsung, namun kalau itu berdampak luas dan sangat signifikan, kita harus ekspos ke Kejaksaan Tinggi. Kemudian yang kedua yaitu pendampingan hukum. Jadi ada pendampingan hukum ini, contohnya seperti jika ada kegiatan-kegiatan pembangunan fisik, kegiatan-kegiatan penagihan, kemudian kegiatan-kegiatan, mohon maaf, ini kegiatan penagihan seperti retribusi, seperti pajak tanah, seperti pajak-pajak lainnya yang ada di pemerintah, Bang. Bukan kalau ada utang kita yang nagih, bukan dari kolektor gitu ya. Iya. Kemudian legal audit. Nah, legal audit ini bisa dilakukan, namun karena keterbatasan tenaga audit, jadi biasanya auditor itu dilakukan di Kejaksaan Tinggi, Pak. Itu mungkin yang abang tanya tentang bantuan hukum. Berarti ini apa, bantuan hukum ini hanya sesuai dengan permintaan gitu berarti Bang ya? Permintaan dari BUMN, pemerintah dan BUMD biasa gitu ya berarti ya. Kemudian kan kalau dalam pertimbangan hukumnya seperti apa? Itu jaksa pengacara negara ini. Pertimbangan hukum ini itu tadi Bang yang saya sebutkan, kalau pertimbangan hukum ini yang 3 tadi Bang. Legal opinion, legal assistant, dan legal audit itu pertimbangan hukum Bang. Tindakan hukumnya? Tindakan hukum lain tadi seperti ini Bang, yang sudah disebutkan oleh Abral itu, maksudnya gini, jika ada pembatalan perwalian apa segala macam itu, kita dapat melakukan tindakan hukum lain. Misalnya kan tidak ada permintaan nih dari keluarga, kemudian dia nikah dengan anak di bawah umur misalnya, itu dapat kita lakukan tindakan hukum langsung. Pengacara negara atas nama negara, pengacara negara atas nama negara ya Bang, dapat melakukan pembatalan perwalian itu. Tanpa harus ada dari pihak keluarga. Iya. Itu bisa langsung dilakukan oleh kejaksaan gitu Bang ya. Oh, terus untuk dalam pelayanan hukum yang dilakukan itu selama ini gimana Bang? Pelayanan hukum ini ada di pos pelayanan hukum Bang. Ini hanya ada di kejaksaan mungkin ya. Ya mungkin kan masyarakat belum tahu kalau masyarakat adanya belum tahu. informasi itu kan. Siap. Pelayanan hukumnya di mana dan seperti apa? Jadi pelayanan hukum ini bentuknya gratis Bang. Jadi pelayanan hukum ini bentuknya gratis, masyarakat bisa datang langsung ke Kejaksaan Negeri Sambas, tepatnya di pos pelayanan hukum. Di situ masyarakat bisa menanyakan tentang permasalahan hukum yang terjadi. Tidak harus tentang perdata, pidana juga bisa nanya di situ. Namun kami tidak dapat bertindak atas nama masyarakat, karena kami bertindak berdasarkan surat khusus atas nama negara. Jadi kami tidak bisa bertindak atas nama masyarakat individu Bang. Kemudian kami juga berencana bulan depan ini melaksanakan pelayanan hukum di pelayanan publik seperti pasar, seperti kalau di sini belum ada mall ya, seperti mall, kemudian seperti tempat-tempat yang ramai lah Bang. Tempat-tempat publik itu kami insya Allah akan launching di bulan Juli. Jadi mempermudah masyarakat yang tidak sempat datang ke kantor Kejaksaan Sambas bisa langsung menanyakan di pos pelayanan hukum kami yang insya Allah akan segera di launching. Pelayanan-pelayanan apa saja yang mau diberikan nanti? Semua Bang. Jadi jika ada permasalahan masyarakat tentang hukum ya, khususnya boleh berkonsultasi di pelayanan hukum kami nanti di bulan Juli insya Allah. Tapi jangan tentang permasalahan pribadi. Intinya kan permasalahan hukum, ini artinya kita juga mungkin masyarakat pengen tahu gitu kan. Intinya permasalahan hukum gitu ya, semuanya baik itu pidana, perdata maupun tun ya. Terus Mas Widi, kita untuk di Kabupaten Sambas sendiri, apakah pemerintah atau masyarakat kita sudah melakukan atau
memanfaatkan layanan dari jaksa pengacara negara ini, Bang. Untuk di Sambas gimana? Bisa diceritakan, silakan. Terima kasih. Untuk di Sambas ini kami sudah bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sambas, kemudian ada kantor pos, kemudian ada penanaman modal, kemudian ada BPJS Tenaga Kerjaan, BPJS Kesehatan. Itu kami sudah melaksanakan kegiatan itu, Bang. Jadi pemerintah ini sudah memanfaatkan kami, walaupun belum maksimal, tapi bidang perdata dan tata usaha negara ini sudah memberikan solusi-solusi lah kepada pemerintah. Kemudian kemarin juga pemerintah Kabupaten Sambas, yaitu bidang Badan Keuangan Daerah, sudah meminta pertimbangan hukum, yaitu pendapat hukum, legal opinion, kemudian legal assistant tentang pendampingan hukum. Kemudian di masyarakat, di pemerintah kabupaten ini juga setiap tahunnya udah meminta pendampingan hukum, Bang. Pendampingan hukum berupa fisik ataupun berupa pendampingan seperti penagihan pajak tanah, penagihan retribusi. Itu udah kami lakukan semuanya, Bang. Jadi pemerintah Kabupaten Sambas ini sudah memanfaatkan jasa kami untuk melaksanakan kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara. Kalau untuk masyarakat umum gimana? Masyarakat umum ini ada pelayanan hukum tadi, Bang, saya sebutkan. Pelayanan hukum ini masyarakat juga sudah, walaupun hanya masih beberapa, tapi udah memanfaatkan pelayanan hukum kami ini. Makanya tadi saya sebutkan bahwa insya Allah bulan depan mempermudah masyarakat, kami akan launching di tempat publik, Bang. Siap. Jadi kalau misalkan saya pikirkan, kalau pemerintah mungkin mereka udah paham tentang fasilitas jasa pengacara negara. Ini kan kalau untuk masyarakat umum, Bang, mereka mungkin hanya bisa berkonsultasi gitu kan, bertanya dengan jaksa pengacara negara terkait dengan kasus-kasus perdata berarti kan. Nah, kalau untuk Kabupaten Sambas sendiri itu kebanyakan kasus apa yang mereka konsultasikan? Biasanya kita tidak pungkiri bahwa Sambas ini yang paling banyak itu sengketa tanah kan. Nah, itu mungkin dari sisi jaksa pengacara negara untuk Kejaksaan Negeri Sambas bisa menjelaskan apa-apa saja khusus masyarakat umum, Bang, ya. Masyarakat umum yang berkonsultasi pada kejaksaan dalam hal perdata dan ini, Bang. Silakan. Terima kasih. Memang benar, Bang. Jadi masyarakat ini belum banyak kenal sama tentang tugas perdata dan tata usaha negara. Namun memang keterbatasan undang-undang itu masyarakat memang hanya bisa bertanya, Bang. Jadi hanya bisa bertanya, kemudian kami tidak bisa mewakili mendampingi secara pribadi. Kemudian masyarakat ini udah kami arahkan jika permasalahan-permasalahan seperti memang paling banyak tuh permasalahan tanah di sini di Sambas, kami udah mengarahkan di pengadilan juga, Bang. Di sana ada bantuan hukum. Ada juga di pengadilan negeri. Bantuan hukum namanya Bankum. Di sana ada pengacara swasta. Mungkin di situ bisa, dia kan LBH. Mungkin bisa memberikan pendampingan mereka, Bang. Memberikan pendampingan terkait permasalahan tanah yang jadi di Kabupaten Sambas ini. Jadi saya sudah berkoordinasi juga dengan BPN karena banyak sekali memang masyarakat ini mengeluhkan terkait tentang sengketa tanah di Kabupaten Sambas ini. Namun kendala dari BPN ini karena kantornya kebakar, seperti itu. Yang lama, Jadi sengketa-sengketa itu memang sering terjadi di Sambas memang tanah ini. Kalau untuk jaksa pengacara negara di Kejaksaan Negeri Sambas sendiri, Bang, untuk personil untuk dalam hal penanganan perdata dan tata usaha negara ini ada berapa banyak, Bang? Jadi kalau personil yang ada di Datun itu pengacara negaranya 3, Bang. Namun di sini kan pengacara negara ini bisa ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sambas untuk sebagai pengacara negara. Jadi semua jaksa itu kalau ada surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri ataupun dari Kepala Kejaksaan Tinggi ataupun dari Jaksa Agung ataupun dari Jamdatun,
bisa selaku jaksa pengacara negara yang Tidak ada disebutkan. khusus gitu ya, Nggak jaksa ada. khusus gitu untuk jaksa pengacara negara. Jaksa khususnya nggak ada, Nggak Bang. ada ya, jadi Cuman penunjukannya gitu. penunjukan dari pimpinan Dari pimpinan. yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Abral di pasal 30 di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021, kita mempunyai tugas sebagai pengacara negara. Ya. Kemudian saya tadi belum dijelaskan mungkin ya dari Mas Abrar bahwa beda pengacara negara sama beda pengacara biasa tuh. Pengacara negara ini atas nama negara, Bang, berdasarkan surat kuasa khusus dan biayanya gratis. Kemudian kalau pengacara umum ini atau pengacara yang di bawah pradi ya, berarti apa segala macam itu ada yang kalau LBH mungkin mereka berbayar. Jadi itulah bedanya kami tidak bisa mendampingi semua masyarakat dan hanya bisa mendampingi pemerintah, BUMN dan BUMD, dan biayanya itu gratis gitu. Ya memang mungkin dalam aturan itu kan yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa jaksa pengacara ini berdasarkan surat kuasa khusus ya dari pemerintah gitu kan, hanya pemerintah dan BUMN. Berarti tidak ibaratnya tidak berlaku untuk masyarakat lah, untuk pendampingan, khusus pendampingan gitu Bang ya. Hanya sebagai untuk konsultasi ya, untuk konsultasi hukum ya. Nah itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi Bang ya, mungkin untuk sebagai penutup ini mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri acara Jaksa Menyapa ini supaya masyarakat paham tentang jaksa pengacara negara ini, Bang. Silakan. Terima kasih. Di bidang perdata dan tata usaha negara, khususnya di bidang saya nih Bang ya, saya menghimbau kepada masyarakat jika ingin mengkonsultasikan hukum, ada permasalahan hukum, silakan datang ke kami. Kami buka dari jam 8 sampai jam 5 lah Pak. Untuk kami ini sama-sama untuk biar bermanfaat kepada masyarakat, bahwa kami ada hadir di tengah-tengah masyarakat nih. Jadi masyarakat jangan segan-segan, jangan tanggung-tanggung jika terdapat permasalahan hukum yang sedang dialami. Kami siap untuk memberikan solusi-solusi terbaik lah terkait dengan hukum ini. Dan jangan ada keraguan bahwa takut berbayar, takut gimana sosok jaksa ini gimana gitu. Makanya kenapa kami tidak dipakaikan seragam Bang, biar kami menjadi pelayanan terbaik untuk masyarakat. Bisa membaur lah gitu istilahnya. Untuk membaur kepada masyarakat. Jadi sekali lagi kami himbau kepada masyarakat jika terdapat permasalahan hukum agar dikonsultasikan kepada kami, biar arahan-arahannya tepat Bang. Mungkin itu. Mungkin Mas Abrar ada yang mau disampaikan sebelum kita closing Jaksa Menyapa? Sedikit dari saya untuk memperjelas saja bahwasanya memang yang perbedaan paling mendasar dari jaksa pengacara negara ini yaitu untuk khususnya bidang tindak pidana korupsi, yaitu melakukan pencegahan. Bagaimana keuangan negara itu bisa terselamatkan, dan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keuangan negara ini dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat guna. Itu saja sih. Ya, terima kasih Mas Widi dan Mas Abrar atas waktu yang sudah diberikan bisa hadir di acara Jaksa Menyapa ini. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian acara Jaksa Menyapa kita kali ini. Dan kita melihat bahwa apa yang disampaikan Mas Widi tadi, bahwa masyarakat jangan segan atau jangan takut untuk melaporkan atau melakukan sosialisasi atau menanyakan persoalan hukum kepada aparat Kejaksaan Negeri Sambas, karena mereka sudah memiliki fasilitas untuk menerima aduan dari masyarakat tentang persoalan hukum khususnya yang ada di Kabupaten Sambas. Dan semoga program ini dan acara ini, yakni Jaksa Menyapa yang mengambil tema Jaksa Pengacara Negara, dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sambas.
Dan demikian kita akan kembali lagi dalam acara-acara Jaksa Menyapa selanjutnya. Saya Indra Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.